sejahtera bagi sekalian kita. Berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta SP Nenggolan pada edisi 4 Agustus 2020. Seperti janji kita minggu yang lalu bahwa kita akan bertemu kembali pada cara yang sama, yaitu doa online. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dan tentunya damai sejahtera bagi kita sekalian yang memberkati dan menolong kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sungguh malam ini saya rindu kita bersama-sama menerima janji dan berkat-berkat yang dari Tuhan. Oleh sebab itulah pelayanan ini ada, supaya kita sama-sama menerima janji dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam acara kita selanjutnya, yaitu layanan doa, bagi Anda nanti yang akan masuk mungkin memberi tanggapan, saran, like atau subscribe, silakan tuliskan pesan Anda, dan nanti di akhir daripada acara kita akan doakan semua Anda yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya, dan tentu ada mujizat bagi Anda dan bagi keluarga dimanapun berada. Nah, oleh sebab itu kekasih dalam Tuhan, tetaplah bersama dengan kami, dan kami sungguh mengasihi Anda, dan oleh karena Anda lah kami ada untuk melayani saat ini. Nah, oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita akan berdoa dulu dan menyerahkan acara kita dari awal hingga akhirnya, supaya Tuhan yang beracara oleh tuntunan kuasa rohnya, maka segala sesuatu boleh terjadi sesuai dengan kehendaknya. Saya mengajak kita semua berdoa, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama kerajaan surga yang berada bertakhta di antara kami saat ini, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala isinya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu acara ini dari awal hingga akhirnya. Mari Tuhan pimpin acara kami. Mari Roh Kudus Engkau beracara, Engkau yang bekerja melewati dan melebihi daripada akal dan pikiran kami di saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, supaya Engkau memberkati kami dan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan siapapun yang menjangkau siaran kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Baik saudara kekasih dalam Tuhan, seperti biasa kita akan membaca Alkitab kita, dan tentunya akan menjadi dasar kita untuk menerima berkat Tuhan. Janji Tuhan ini adalah dasar kita untuk menerima berkat Tuhan yang akan kita terima malam ini bersama-sama dalam acara ini. Nah, oleh sebab itu jika Anda dekat dengan Alkitab Anda boleh baca Alkitab bersama dengan saya, dan kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Mari kita baca sama-sama Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk pada firman Tuhan ini lebih lanjut, saya sapa dulu teman-teman kita yang sudah bersama-sama
buat Bapak Nur Budi Santoso Salum. Ya, Tuhan memberkati, sudah bergabung bersama dengan kami. Ada Ibu Melinda Ho ya. Tuhan memberkati juga Ibu dan juga Bapak Mertua Haryanja ya. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dan tentunya kebersamaan ini akan merupakan sesuatu dampak yang besar di mana Tuhan mengharapkan di situ ada kebersamaan, maka berkat Tuhan akan mengalir. Baik kekasih dalam Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi, ada seorang perempuan yang sudah pendarahan selama 12 tahun, saudaraku, ya. Selama 12 tahun. Coba bayangkan saja, apabila mungkin dalam setiap detik, ya setiap detik saja, atau mungkin sekali setengah jam. Bayangkan saja kalau dia meneteskan darah, saudara, sekali setengah jam saja, jangan setiap detik. Sekali setengah jam meneteskan darah selama 12 tahun, saudaraku. Betapa menderitanya wanita ini. Saya tidak bisa bayangkan, saudaraku, selangkah wanita saja, maaf, kalau dia mendapat bulan, itu kalau kita melihat, saudaraku, secara medis, itu menderita. Ya. Tetapi ini, saudaraku, pendarahannya bukan pendarahan biasa, tetapi pendarahan oleh karena penyakit. Sungguh sesuatu yang begitu tragis apabila mungkin seseorang mengalami yang demikian. Kenapa? Karena ini adalah penyakit, dan itu diderita 12 tahun. Bayangkan saja seorang wanita menderita pendarahan 12 tahun. Dan saudara dalam Tuhan, kenapa sampai demikian 12 tahun? Bukan dia tidak berobat ke segala tabib. Apa yang sudah kita baca tadi, dia sudah berulang-ulang kali dibawa kepada setiap tabib. Bahkan sudah menghabiskan semua apa yang ada pada dia. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Tidak ada faedahnya, itulah yang dikatakan Alkitab. Tidak ada faedahnya. Sama sekali tidak ada faedahnya. Artinya tidak terjadi kesembuhan, tidak terjadi mujizat. Padahal sudah dibawa kepada tabib, kepada dokter. Kalau zaman sekarang ini bisa kita katakan dokter, atau bisa kita katakan mantri. Pada zaman dulu mungkin disebut tabib. Tapi saudaraku, ayat ini berkata tidak ada faedahnya sedikit pun. Bahkan uangnya mungkin yang sudah ditabung sekian lama sudah habis semua. Barangkali mungkin rumahnya sudah dijual. Saudaraku, kerbaunya sudah dijual, sapinya sudah dijual, atau apa saja yang mungkin bisa dijual, semuanya sudah habis dan tidak ada faedahnya. Saudaraku, betapa beruntungnya kita kalau Tuhan masih beri kita kesehatan dan kemampuan untuk hidup. Mulut kita bisa berbicara, mata kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium, telinga kita bisa mendengar, dan hidup kita sekarang ini masih bisa ada seperti ini sekarang. Kira-kira untuk apa kita hidup? Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita. Dan sekiranya kalau misalkan kita diberi Tuhan seperti wanita ini, saya yakin dan percaya kita akan sangat menderita. Nah, oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Kita pun harus melayani Tuhan, karena memang oleh karena Tuhanlah kita bisa hidup hari ini. Kita bisa sehat, kita bisa menikmati indahnya pemandangan, kita bisa melihat dengan mata kita. Dan saudaraku, kita bisa mendengar dengan telinga kita. Kita bisa merasakan dengan bibir dan mulut kita. Kita bisa berjalan dengan kaki kita. Dan saudaraku, semuanya Tuhan berikan kepada kita. Dan kira-kira saudaraku, kalau misalkan hal itu terjadi bagi kita, kira-kira bagaimana? Tapi saya percaya saudara kekasih dalam Tuhan, itulah kisah daripada apa yang sudah kita baca ini. 12 tahun wanita ini menderita pendarahan. Secara logika saudaraku, sangat menderita sekali. Begitu sangat menderita sekali. Setiap hari saudaraku, dia meneteskan darah. Dia meneteskan darah. Nah, itu sebabnya saudara dalam Tuhan, kita mengucap syukur. Dan apa yang terjadi saudaraku di tengah-tengah
sakit yang dialami saudaraku. Saya percaya pasti dia pun mengharapkan satu kesembuhan. Dia mungkin tidak mengharapkan apa-apa ketika dia sakit seperti yang dialami pendarahan ini. Dia tidak membutuhkan apa-apa lagi selain daripada sembuh. Kesembuhan sepertinya begitu penting dan begitu perlu apabila kita sakit. Nah, oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, bersyukurlah Anda kalau hari ini masih bisa sakit menghirup udara yang segar. Nah, kita lihat saudaraku dalam Tuhan, ternyata kesembuhan itu saudaraku dia tidak dapatkan. Dan memang dunia ini tidak pernah bisa memberi kesembuhan kepada kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan kita. Kalaupun kita pergi ke dokter, dokter itu adalah hanya sarana, hanya alat Tuhan. Bukan dia yang menyembuhkan. Analisis yang dilakukan oleh dokter itu hanya sekedar menjadi sarana alat. Tetapi Tuhanlah yang menyembuhkannya. Terbukti wanita ini saudaraku, 12 tahun menderita, sudah dibawa kepada tabib. Tetapi tidak satupun tabib yang bisa menyembuhkannya. Bahkan ayat ini berkata, tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena memang Yesuslah yang dapat menyembuhkan setiap orang yang sakit. Hanya Yesuslah yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Nah, coba kita lihat ayat selanjutnya saudara. Dikatakan di sana, dia sudah mendengar tentang Yesus, berita tentang Yesus. Saya percaya ketika mungkin ada seseorang yang berlewatan dengan dia berkata begini, aduh kasihan kamu ibu, 12 tahun kamu menderita. Barangkali mungkin orang lewat dari samping dia itu mungkin agak sedikit risih karena amis bau. Tetapi mungkin ada seseorang yang mungkin berbelas kasihan kepadanya dan berkata, datanglah kepada Yesus, maka dia akan menyembuhkanmu. Saya percaya hal itulah yang mungkin pernah didengar dia. Sehingga saudaraku, dia berusaha untuk datang kepada Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi saudaraku? Benar-benar dia datang ke sana dan dia menjamah jubahnya. Dalam hatinya dikatakan di sana, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Apa artinya? Saudaraku, apabila kita datang kepada hadirat Allah, di mana ada hadirat Allah, di situ ada kesembuhan. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada mujizat dan pemulihan. Nah, oleh sebab itu kekasih dalam Tuhan, kita harus datang kepada Yesus. Siapapun kita yang telah mengalami penderitaan yang mungkin hampir sama seperti wanita ini, atau mungkin penderitaan yang tidak seperti itu, engkau mungkin sedang menderita terhadap hal-hal pekerjaanmu, sakit terhadap pekerjaanmu, sakit usahamu, sakit masa depanmu, atau apa saja yang mungkin sakit dalam tubuhmu. Saudaraku, mari kita lihat wanita ini. Dia datang kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan dia. Ketika hadiratnya menyembuhkan dia, saudaraku, apa yang terjadi? Wanita ini sembuh seketika juga. Nah, baik saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk pada poin-poin berikut yang sangat penting, saya mau mengajak kita sekalian dulu menaikkan satu pujian, supaya tentunya akan menyegarkan jiwa kita, dan tentunya akan membawa kita pada suasana hadirat Allah, yang tentunya bisa memberkati kita, dan memberikan kita sesuatu kepastian di dalam Yesus Kristus. Oleh karena pujian penyembahan dia hadir di tempat ini, dan hadir bersama dengan kita dalam kekudusan dan kemuliaannya. Baik saudara kekasih dalam Tuhan, saya akan menaikkan pujian ini bersama Singer GBI. Tentunya Anda bisa mengikuti saya, dan tentunya kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini, yaitu judulnya Tuhan yang Bela. Dia tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia
Baik saudara kekasih dalam Tuhan, ya pujian yang sudah kita dengarkan bahwa ada tangan Tuhan yang membela setiap orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Ya, meskipun 1000 tangan manusia menarik kita untuk jatuh. Ya, atau saudaraku, meskipun banyak pergumulan yang membuat kita tidak mampu, yang membuat kita down, yang membuat kita tidak berdaya dalam hidup ini, yang membuat kita lumpuh dalam kehidupan kita. Tetapi ada tangan Tuhan yang membela. Ada tangan Tuhan yang terulur dan mengangkat kita. Dan bukan hanya mengangkat, membawa kita sampai kepada gunung, yaitu puncak keberhasilan. Apabila kita percaya dan datang kepada Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, yang mengandalkan Dia dan memberikan segala apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kita serahkan semua supaya Dia yang membela kita. Saudara dalam Tuhan, apa yang sudah kita baca tadi dengan ayat ini, dikatakan bahwa ketika wanita ini, saudaraku, datang kepada Yesus, dapatkan alamat yang tepat untuk menerima kesembuhan yang dideritanya. Kenapa? Karena saudaraku, tabib tadi sudah didatangi, tetapi tidak ada faedahnya. Barangkali mungkin petua-petua, orang-orang yang mengasihi dia sudah memberikan nasihat, dan tentunya saudaraku tidak ada faedahnya. Sesuatu hal yang aneh dan luar biasa. Kenapa? Karena memang dia tidak datang kepada alamat yang tepat, yaitu penyembuh. Siapa namanya? Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, siapapun yang bisa menyaksikan saya, siapapun yang bisa, pemirsa yang bisa mendengarkan apa yang saya katakan, kenapa kita perlu Yesus? Kenapa kita membutuhkan Yesus? Kenapa Anda perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara dalam Tuhan, tentu ada alasan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti yang kita baca ini, saudaraku, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya menyelamatkan saudaraku kehidupan kita dalam dunia ini, tetapi Dia menyelamatkan kita sampai ke surga. Dia tidak akan membiarkan kita mati. Dia tidak akan membiarkan kita binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saya percaya saudaraku, mungkin juga Anda percaya setelah mendengarkan firman ini. Kalau Anda tidak percaya, saudaraku, percumalah kehidupan Anda. Nah, oleh sebab itu, jika engkau masih ragu tentang Yesus Kristus, saya katakan hari ini, kenapa Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang pertama, karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Karena Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Karena Yesus adalah satu-satunya, saudaraku, jalan membawa kita sampai ke surga. Nah, oleh sebab itu kekasih dalam Tuhan, itulah alasan pertama kenapa kita harus datang kepada Yesus. Karena Dia adalah jalan satu-satunya membawa orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di sana, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Allah Bapa, artinya ke surga, kalau tidak melalui aku. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, yakinlah bahwa apabila kita datang kepada Yesus, Dialah alamat yang tepat. Dialah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup memberikan semua apa yang kita harapkan. Sebab apabila kita mungkin mengharapkan kepada dunia ini,
Kita membutuhkan sesuatu tapi kita mengharapkan dunia ini akan memberikannya, saudara. Dan apa yang terjadi dengan kejadian wanita yang 12 tahun ini pendarahan? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi jalan yang tepat yang ditempuh adalah dia datang kepada Yesus. Saudaraku, berita malam ini saya beritahukan kepada setiap kita, baik Anda yang ada mungkin jauh dari saya yang sanggup menjangkau siaran ini, pemberitaan firman ini, saudaraku, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena Dia adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup memberi kehidupan, yang sanggup membawa sampai kepada surga, sehingga kehidupan kita tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dalam Tuhan, jadi yang pertama tadi saya katakan, kita harus menerima Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan dan Allah satu-satunya yang telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dan tentunya saudaraku, Dia pernah mati, Dia telah dikuburkan, tetapi Dia bangkit, dan Dia sekarang ada di surga, membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Lah saudaraku, mungkin Anda bertanya, bagaimana Pak Pendeta Anda tahu bahwa Yesus sekarang ada di surga? Saudaraku, ada banyak orang yang ditemui oleh Yesus secara pribadi. Ada banyak orang yang disembuhkan oleh Yesus secara pribadi. Dia didatangi oleh Yesus. Dan banyak kita dengar kesaksian-kesaksian. Bahkan Alkitab sendiri berkata Yesus itu ada di surga. Tetapi bukan berarti walaupun Dia di surga, Dia tidak ada bersama dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia disebut omnipresent. Dia hadir dimanapun berada kita. Dia selalu ada ketika kita memanggil namanya. Nah, oleh sebab itu kekasih dalam Tuhan, mari datang kepada Yesus. Yang pertama saya katakan tadi, mengapa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Dialah satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar. Dia adalah jalan ke surga. Yesus berkata tadi, akulah jalan dan kebenaran. Jadi Dia sudah jalan yang benar dan hidup yang kekal. Yang kedua saudara, mengapa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Yesus adalah penyembuh. Ya, wanita ini tadi saudaraku, dia menerima Yesus, dia mengikuti Yesus, dia berada dalam hadirat Yesus, dia jamah jubahnya, dan saudaraku, saat itu mengalir aliran hidup yang menyembuhkan wanita ini, dan seketika itu saudaraku, pendarahannya itu pun berhenti. Saudaraku, kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, kita berada sudah bersama-sama dengan hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, dikatakan di sana bahwa Allah, Yesus adalah penyembuh. Dia adalah penyembuh. Kitab Yesaya mengatakan bahwa Dia disakiti, Dia tertikam, Dia dipukuli, Dia diremukkan. Bahkan penderitaan-penderitaan yang dialaminya, Dia dihancurkan. Ganjaran yang mendatangkan kesembuhan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 2 Petrus 2:4 katakan, oleh bilur-bilur Yesus Kristus kita menjadi sembuh. Jadi saudara dalam Tuhan, alasan yang kedua mengapa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia bukan hanya Juru Selamat, tapi Dia juga menyembuhkan kita. Dia sanggup menyembuhkan apa yang sakit dalam kehidupan kita. Dia sanggup menyembuhkan apa yang sedang kita alami, yang membuat kita menderita, yang membuat kita lumpuh, yang membuat kita tidak mampu melakukan apa-apa. Sepertinya harapan putus. Dan mungkin Anda sudah menjalani segala sesuatu yang mungkin menurut Anda bisa menolong, tetapi jalannya buntu. Nah, oleh sebab itu kekasih dalam Tuhan, melalui firman ini, saya menawarkan Anda sekalian supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyembuhkan Anda.